Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Gunawan. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Dengan NIM 0624 40 11 19 45, kelas 4 PJJE. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi GIS, yaitu History GIS. History GIS. Pada awalnya, peminat, pengguna, pembuat peta analog dan digital berasal dari berbagai kalangan di sekitar bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah dinas, survei dan pemetaan. Peta analog adalah peta yang dibuat dan disajikan dalam bentuk fisik atau cetak, seperti di kertas atau atlas. Sedangkan peta digital adalah peta yang disajikan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses melalui perangkat seperti komputer atau smartphone. Lanjutan. Sejak dahulu, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyedia informasi spesial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy, sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spesial. Modern mapping atau pemetaan modern, yang terdiri dari 3 komponen utama yang saling berhubungan dan membentuk GIS di bagian tengah, yaitu 1. Teknologi digital, 2. Positioning, 3. Remote sensing. Teknologi digital adalah perangkat keras dan lunak komputer yang digunakan untuk mengolah data peta seperti komputer, software pemetaan, dan sistem database. Yang kedua, positioning. Positioning adalah teknologi untuk menentukan lokasi di permukaan bumi, misalnya GPS, digunakan untuk mengetahui koordinat suatu titik secara akurat. 3. Remote sensing, yaitu penginderaan jauh, adalah teknologi untuk memperoleh informasi permukaan bumi tanpa menyentuh langsung objeknya, misalnya melalui citra satelit atau drone. Teknologi perolehan data spesial. 1. Tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja pengguna atau user berada. Contohnya satelit GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. 2. Tersedia perangkat total station yang dapat menghasilkan data akurat terestrial 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. 3. Tersedia perangkat digital echo sounder single atau multi-beam secara terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. 4. Tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera berresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spesial 3 dimensi yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulag-alik. 5. Tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spesial berupa citra satelit, foto udara, dan DEM secara tepat, mudah, dan murah dalam format digital, contohnya Google Earth, Google Map, dan Google Ocean. 6. Tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Ini ada contoh teknologi pemetaan modern. Gambar pertama menunjukkan metode pemetaan bawah laut yang menggunakan single beam echo sounder. Sistem ini bekerja dengan cara memancarkan gelombang suara dari kapal menuju dasar laut. Gelombang tersebut kemudian dipantulkan kembali ke kapal dan waktu tempuhnya dihitung untuk menentukan kedalaman perairan. Metode ini menghasilkan data batimetri yang digunakan untuk pembuatan peta kedalaman laut. Gambar kedua yaitu memperlihatkan penggunaan multi-beam echo sounder, yaitu teknologi sinar yang mampu memancarkan banyak gelombang suara secara bersamaan. Berbeda dengan single beam,
Teknologi ini dapat memetakan area dasar laut yang lebih luas dalam satu kali lintasan kapal, sehingga menghasilkan data yang lebih detail dan efisien. Teknologi ini umum digunakan dalam survei hidrografi dan penelitian kelautan. Slide selanjutnya, LIDAR, Light Detection and Ranging. LIDAR ini adalah suatu pesawat terbang dipasang platform. Ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada GPS dipasang pesawatnya, yang kedua ada IMU atau Inertial Measurement Unit, dan yang ketiga adalah laser scanner. Laser scanner ini adalah untuk men-scan bumi mana yang mau digambarkan atau dibuatkan petanya. Slide selanjutnya. LIDAR merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser untuk mendapatkan jarak antara 2 titik atau lebih. Jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat terbang atau helikopter, LIDAR mempunyai beberapa kemampuan seperti dapat menghasilkan resolusi DEM Digital Elevation Model yang tinggi, mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat, dapat menghasilkan permodelan secara 3 dimensi, dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Ini ada teknologi dalam LIDAR. Gambar ini menunjukkan komponen utama dalam sistem LIDAR, yaitu GPS satelit untuk menentukan posisi pesawat secara akurat, ada GPS ground station untuk melakukan koreksi posisi IMU Inertial Unit, untuk mengukur orientasi dan pergerakan pesawat. Laser scanner untuk memancarkan pulsa laser ke permukaan bumi. Ini ada airborne LIDAR. Airborne LIDAR terbagi atas 2, yaitu LIDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut airborne altimetric LIDAR, dan LIDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut airborne laser bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada airborne altimetry LIDAR menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada airborne laser bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Ini ada contoh jalur terbang LIDAR. Citra satelit. Slide ini menjelaskan tentang citra satelit sebagai bagian dari teknologi penginderaan jauh. Citra satelit digunakan untuk memperoleh informasi permukaan bumi dari luar angkasa tanpa harus datang langsung ke lokasi. Gambar pertama menunjukkan foto satelit resolusi tinggi dari suatu kawasan bandara. Citra seperti ini digunakan untuk perencanaan wilayah, pemantauan, pembangunan, dan analisis tata ruang. Gambar kedua menampilkan mode elevasi digital atau DEM, di mana perbedaan warna menunjukkan perbedaan ketinggian. Data ini penting untuk analisis topografi dan mitigasi bencana seperti banjir dan longsor. Gambar ketiga memperlihatkan model 3 dimensi permukaan bumi yang menggambarkan bentuk kontur dan relief wilayah. Model ini banyak digunakan dalam perencanaan konstruksi dan pertambangan. Gambar terakhir menunjukkan model permukaan bawah laut atau bathymetry yang digunakan untuk survei kelautan dan pemetaan dasar laut. Jadi, citra satelit tidak hanya berupa foto biasa, tetapi dapat diolah menjadi berbagai bentuk data spesial yang sangat penting dalam pemetaan modern. Esensi sistem informasi geografis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Data spesial, 2. Data non-spesial. Data spesial adalah data posisi, koordinat, ruang atau spesial, dan data non-spesial yaitu properties dari data spesial tersebut. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi historis. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.